itu sudah bukan lagi menjadi bagian dari tolak ukur tugas JF gitu ya, tapi pada output. Jadi lebih sederhana, outputnya apa ya. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan arah dari PRBP 4831 ini Bapak, itu kan ada satu siklus ya, sudah dibaca kan ya Bapak Ibu ya, 4831. Nah, kalau kayak gini ini enak banget ini, kita diskusinya lebih ini ya, berupa papan ini berarti. Jadi dari satu siklus itu ada berapa tahapan Bapak Ibu? Ada 4 tahap. Nah, itulah outputnya. Nah, nanti kurang lebihnya detail-detail output itu nanti pendampingannya seperti apa, itu mulai dibuat alur yang kurang lebih itu mengikuti alur yang ada di sekolah ya. Maka tadi saya, waduh itu udah refleksi aja itu rapor pendidikan, saya bilang wah kita seru ini malam ini Mas Alek ya. Jadi ini udah artinya pengawas madrasah ini udah memiliki cepat juga ya. Dinas pendidikan ya, dari sekolah umum ya. Ya, pendidikan agama Islam. Ya, jadi artinya yang kedua apa? Yang paling mendasar ya, tidak ada lagi penilaian angka kredit. Lalu siapa yang menilai kinerjanya, Bapak Ibu? Yang menilai kinerja JF siapa? Atasan langsung. Ekspresinya atasan langsung. Atasan langsung ya. Kalau nanti atasan langsung perlu dibantu oleh tim kapal ya. Jadi kita tunggu aja nih dari BKN kurang lebih seperti apa arahannya ya. Karena kan beberapa peraturan BKN sudah mulai muncul ya. Terakhir itu yang nomor 3 untuk naikkan pangkat dan seterusnya ya. Tapi belum ada detail tentang penilaian kinerja. Apakah nanti perlu ada peraturan BKN yang terkait dengan itu? Karena sebetulnya sudah ada Permenpan RB nomor 6 tahun 2020. Ntar lagi dipanggil. Saya lagi panggil. Jadi draft Permenpan itu meskipun sudah disiapkan, tapi rujukannya masih berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Nah, ternyata begitu keluar Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu ada beberapa yang harus berubah. Ya, termasuk juga apa bedanya media muda, media utama ini harus jelas. Ya, bahkan di draft yang final itu kami sudah menurunkan ya, bahwa nantinya akan ada pengawas jenjang ahli pertama, tapi anaknya tidak belum nggak mulai dari pidana, tapi udah ini. Jadi kurang lebih itu dasarnya kenapa PPJN ya, karena kemudian kami juga sedang menyiapkan berbagai hal terkait dengan itu, dan kebijakan Merdeka Belajar itu sudah digaungkan sejak Menteri Pak Nadiem Makarim ya. Jadi inilah yang kemudian aktor-aktor yang terlibat di situ. Kebijakan Merdeka Belajar sebetulnya bukan hal baru loh harusnya ya, karena itu kan nilai filosofi dari Bapak Pendidikan Ki Hajar bahwa pembelajaran itu harus memperhatikan potensi, minat, bakat didik. Nah, berarti kan nggak boleh satu cara untuk semua, itu ya harus memperhatikan karakteristiknya. Nah, nanti dengan kata lain, pengawas PAI juga demikian. Sekolahnya seperti apa, gitu kan ya. Nanti
Mas Buki, ia sebagai konseptor utama di dalam konsep ini, beliau mengatakan teman seperjuangan. Bapak itu kecilnya bestie. Bestie ya. Jadi kalau udah bestie kan kita ngobrol apa aja enak ya. Nah, itu yang paling esensial adalah bagaimana membangun percakapan yang menggerakkan, yang memberdayakan. Pengawas PAI dengan kepala sekolah, tapi kan bingung ya. Ini PAI atau ke guru ya? Ini PAI kan nantinya gitu ya. Nah ini nanti kami sudah sebetulnya dari pihak Direktorat KSPS dan bahkan juga sudah ada pimpinan yang lebih tinggi ya dalam rapat PMO. Saya mendengar Bu Dirjen mengatakan Pak Dirjen ya dengan direkturnya dari Kementerian itu sudah menghadap ya, sudah bertemu. Jadi artinya termasuk yang PAI ini nanti arahnya apakah itu akan bisa juga menjadi bagian dari pengawas madrasah secara keseluruhan ya, atau memang ini diskusinya bahwa PAI ini nggak bisa tetap mapal misalnya ya, itu kan agama Islam. Memang arah kebijakannya karena tadi menjadi teman belajar kepala sekolah. Ya. Transformasi pembelajaran itu keberhasilannya pasti dipimpin oleh kepala madrasah, kepala sekolah, ya kepala satuan pendidikan. Jadi tidak lagi ke guru. PAI nanti gimana? Oh saya mah udah bapak ibu di sini kan PAI bukan suatu ketika kepala madrasahnya mengatakan juga guru PAI ini ada, tapi yang meminta adalah kepala sekolah. Jadi esensi supervisi akademiknya masih bisa dilakukan atas permintaan kepala madrasah atau kepala sekolahnya. Pertama kan supervisi manajerialnya ini yang kemarin bisa dibilang ketinggalan, iya kan? Sejujurnya begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian begitu transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran, refleksi rapor pendidikan yang Bapak Ibu juga sudah pelajari tadi gitu, mungkin udah lebih melotot lah ya dibandingin kita ya Mas ya. Kalau pelakunya pasti udah lebih melotot gitu, lebih menguasai. Rapor pendidikan itu kan sebetulnya apa Bapak Ibu? Hasil assessment. Boleh nggak itu kita sebut misalnya itu adalah kinerja? Kinerja apa? Kinerja apa yang ada di rapor pendidikan? Literasi, numerasi, iklim. Ya. Pembelajarannya aman dan nyaman. Ya. Terus ada Kepemimpinan pembelajaran. Iklim pembelajaran yang aman, ya aman dan inklusif, kemudian kebinekaan ya. Jadi itu ada indikator-indikator prioritas yang sudah dimunculkan di dalam rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini sebetulnya gabungan dari banyak data. Ya, saya bukan yang ahli di rapor pendidikan, bukan disclaimer ini, tapi saya mengikuti ya dengan ambil YouTube. Kita bisa belajar sekarang mudah sekali kalau Bapak Ibu mau belajar itu luar biasa sumbernya. Tapi ya kita harus milih-milih juga ini sumbernya yang bisa yang penting yang mana ini gitu ya. Kalau gitu banyak yang bisa belajar dari situ. Jadi dengan kata lain, kalau rapor pendidikan itu kita bisa mengatakan tidak itu adalah Mas dia hilang suaranya. Iya kan? Karena ada delta skor untuk literasi, numerasi. Jadi tadi malam Pak Dir pada saat menutup ya Mas Alek ya, takarannya apa?
darurat literasi. Jadi artinya di sini dipaparkan begitu literasi kita dibandingkan negara lain itu udah semakin turun ya. Nah, rapot pendidikan juga itu menjadi bagian yang perlu dilakukan analisis, termasuk di sini literasi itu apa, siapa, apakah semua harus guru, kepala sekolah, jangan-jangan budaya literasinya sendiri itu harus dibangun dari kebiasaan kita memiliki budaya membaca. Maka di beberapa negara maju yang teknologinya maju itu buku dikembalikan lagi menjadi buku itu untuk belajar. Bapak Ibu kan harus membaca, menjadi buku teks lagi. Padahal sekarang kan era digital ya. Ternyata di negara-negara maju itu di Swedia, Finlandia, itu Singapura juga kalau nggak salah ya masih dari malam ya. Itu balik lagi. Betul lagi Pak. Karena harus membaca. Nah itu sekilas info aja. Artinya rapor pendidikan itu kita disebut juga sebagai kinerja satuan pendidikan. Kinerja satuan pendidikan itu mencerminkan dari kinerja kepala sekolahnya dan juga guru-guru yang ada di situ. Nah itulah mengapa kepala sekolah atau pengawas PKI kan membina guru yang PKI ya, tapi guru yang ada di sekolah-sekolah rasionya berapa? 140. Di tahun 2021 itu berakhir di Desember 2021, kemudian kita beralih guru penggerak. Jadi karena kita sudah ada, jadi kita persyaratan untuk menjadi pengawas guru penggerak. Jadi ada dua ya, sumber atau persyaratan untuk menjadi pengawas. Yang pertama guru penggerak, kemudian juga pengawas. Nah, memang sesuai dengan Permen Nomor 1 tahun 2023. Kemudian ada yang namanya uji kompetensi kedua. Ya, ini seperti halnya yang sudah diajukan dari teman-teman guru. Jadi menguji kemenang itu kan sudah, kalau saya sudah di kelas kaos dari Iklat ya. Saya memang sempat dengar di tahun 2000 kita itu penguatan itu gitu. Ada penguatan pengawas di 2017 ya. Jadi kalau begitu kita untuk menyelamatkan begitu banyak pengawas-pengawasnya STPPD ya. Kemudian keluar kebijakan namanya penguatan pengawas itu. Makanya harus dikedepankan atau lebih dikedepankan dulu. Baru kita masuk ke situ. Nah itu ya kita lupa. Yang kedua adalah tentang mutasi guru, Pak. Mutasi guru dan kepala sekolah sebagai penggerak. Ternyata di bawah tidak jalan ya Pak. Peraturan Menteri Pendidikan itu tidak jalan. Di Lombok Timur ada beberapa guru yang dimutasi. Maka kepala sekolah yang jadi guru penggerak di situ dimutasi. Nah, dan sedampaknya apa? Saya melihat itu. Nah, ini berarti bahwa ini kan seperti roda. Ini yang ingin membuat roda di dalam sekolah itu supaya roda kompetitif bisa jalan. Jadi dia sebagai pemantau. Ya, pemantau. Ya, kalau ada yang menjalankan, memperbaiki kan begitu. Nah, bisa ini pasti menjadi kendala di lapangan. Contoh kecil. Kita melakukan coaching, melakukan pendampingan misalnya ke kepala sekolah, padahal sasarannya adalah guru agama. Sedangkan kepala sekolah, kalau sudah terkait konten, rata-rata menyerah. Dan juga itu tadi terkait dengan ketentuan dengan PP 55 tahun 2007. Selain itu, banyak juga terjadi
kita mau datang memberikan sebenarnya apakah langsung pendampingan. Informasi juga mudah-mudahan tidak ada pergeseran ya kasihan tiba-tiba kalau tidak rapatnya nah itu di luar kita buat semuanya ya. Jadi tanggal 18 insya Allah itu ada pertemuan dulu ya yang kami menghadapi tentu dari pimpinan dari Kementerian Agama. Di situ sebetulnya esensinya juga akan bicara tentang transformasi pengawas ya. Jadi insya Allah di situ akan dibahas. Jadi mohon izin, mohon maaf yang luar biasa kepada Bapak Ibu. Mohon maaf semuanya ya, bahwa kami belum bisa merespon hal yang sifatnya kebijakan. Ya. Saya berusaha juga mencari tahu arahan direktur yang masuk berkebutuhan itu peraturan mental di mana juga begitu sudah ada juga ya seperti itu. Jadi kami itu sebetulnya posisinya sama. Jadi lebih baik nanti jangan lupa konsepnya nanti di bawah nasional yang mana yang ada sampaikan itu hal-hal yang kuat ya. Ya, mungkin menjadi landasan utama untuk keberadaan eksistensi bahwa itu sudah dibahas dalam Islam. Itu ya, bicara tentang Islam. Itu mungkin respon saya yang terkait dengan hal itu ya. Jadi makasih ini Bu Harahap ya dan Bapak sebutkan tadi dari FPD komunitas siap saya kirim pasar kirim ya ya kami tadi malam di Denpasar itu ada festival yang hadir oh ya Pak enggak kenal ya itu nah ini juga ini Ibu Ayu Bulu ya Bu Ayu saya akan simpan pertanyaan dulu karena saya tadi sudah mengatakan saya disclaimer ya tentang melakukan pendidikan tapi ini yang menjadi bagian yang insya saya akan kirim jawabannya melalui saya konsultasi dulu sama yang ahlinya ya kan kalau bicara yang ahlinya ya Pak ya ini juga menarik ini karena memang kalau pendidikan itu kan olahan Jangan rekam. asesmen nasional ya asesmen nasional itu ada semua faktor ya kan jadi spesifik nah itu nanti yang akan saya lakukan nah ini ini ada bagusnya juga kita ini menjadi ide untuk dalam tanggal 18 ya posisi pengawas PKI ini sebetulnya kita ingin juga menggunakan rapor pendidikan tapi kan PKI itu masuk di ujian sekolah muncul di rapor pendidikannya yaitu kalau misalnya ke daerah itu suka tiba-tiba nyari di mana ada program dan saya akan datang tiba-tiba tanpa memberitahu. Jadi salah satu hal yang mudah untuk melihat keberhasilan pembangunan di sebuah sekolah adalah salah satunya adalah melihat seberapa berani murid untuk berbicara atau berdiskusi dengan guru. Itu hal yang mudah. Di situ menurut saya itu salah satu contoh. Kan tadi juga itu sudah sampaikan bahwa fungsi pengawas untuk sebagai pendamping, sebagai teman gitu kan. Di situ menurut saya pengawas itu bisa berkomunikasi, berdiskusi bagaimana melakukan pendekatan kepada siswa. Kan kalau misalnya di lapor pendidikan itu kalau nggak salah ada karakter itu ya. Ya, karakter itu hal yang juga menurut saya bagian yang bisa jadi fokus dari pengawas ataupun guru agama. kita juga harus mengantisipasi dan seterusnya ya dan memang itu memerlukan waktu yang tidak bisa
tingkat ya, dan saya yakin revisi Kementan untuk tim pengawas juga seikhlas saja, karena pada awal 2022 ketika saya mutasi, semula saya pengembangan teknologi pembelajaran kami bersama di Pusdatin, ya sebelumnya saya kapasitas karena menjadi direktur di Jakarta, terus promasi menjadi Kapus kita, kemudian ketika usia 60 saya beralih ke KPDN kami utama Pak, saya di Pusdatin, terus saya kembali lagi ke ceritanya 2022 bulan Juli, dan di situ saya udah langsung saya udah merupakan direkturasi